Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Kris, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, pemilihan dari beberapa sektor begitu. Ada bayangan tidak Pak, ini sektor apa saja yang bisa diperhatikan? Perbankan menjadi salah satu perhatian dari investor atau tidak untuk posisi saat ini? Untuk saat ini, kalau kita lihat kan memang prediksinya tadi IHSG akan cenderung turun ya sampai ke akhir bulan. Dan ini kemungkinan akan berdampak pada seluruh sektor. Jadi mungkin hanya bergantian. Jadi bisa jadi, hari ini hampir semua. Jadi nanti hari Kamis, hari Jumat, sektor perbankan, lalu sektor consumer, kayak gitu ya. Lalu nanti di minggu depannya rotasi ke sektor yang lain gitu. Tetapi kalau ditanya penurunannya lebih kepada sektor yang mana atau kenaikan sektor yang mana, kalau saya bilang justru penurunan IHSG untuk bisa sampai ke 58, 59 prediksinya saya, ini akan didrive oleh banyak sektor. Tetapi memang karena financial sektor ini yang dapat mempengaruhi indeks paling besar, tentu akan cukup berdampak dari sektor perbankannya juga. Baik, sebelum melanjutkan perbincangan dan menjawab beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan Pak Kris. Dan pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi beberapa saham yang direkomendasikan. Ada ERA, Adaro, kemudian juga MLPL, SMRA, Buy on Weakness. ERA di 550, resistennya di 700, Adaro di 1260, resistennya di 1450, MLPL di 500, resistennya di 610, SMRA di 840, resistennya ada di 1000. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Analisisnya seperti apa Pak Kris terhadap 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan? Cukup beragam nampaknya. Ke MLPL terlebih dahulu saya cukup tertarik karena di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, MLPL tampaknya salah satu saham yang ditutup di zona hijau, Pak Kris. Ya, untuk itu kalau kita lihat dari sisi teknikal sendiri, MLPL hari ini ditutup cukup bagus ya, karena short term terlihat naik, koreksi dikit, lalu naik lebih tinggi, kemarin koreksi, dan sehari ini ditutup lebih tinggi daripada higher kemarin. Jadi untuk saham-saham yang teknikalnya bagus seperti ini, biasanya akan jauh lebih bertahan ketika penurunan indeks. Dan kalau kita lihat memang dari sisi sekarang yang cukup menarik untuk sesi teknologi, ya salah satu multipolar ya, karena memang based on teknologinya juga cukup banyak untuk anak-anak usahanya. Baik, selanjutnya juga ada ERA, Anda juga rekomendasikan? Ya, dengan ERA kalau kita lihat dari sisi retail ya, sebenarnya pendapatan ERA di tahun ketika ada corona justru menjadi meningkat gitu. Dan kalau kita lihat dengan pandemi dan mungkin ketika selesai pandemi, tetapi gaya hidup orang-orang akan tetap bertahan seperti online-nya cukup banyak, kelas sekolah juga mungkin ada offline, ada online. Jadi kebutuhan terhadap gadget itu tetap akan ada, sehingga memang kemungkinan besar ERA masih menjadi pilihan ya untuk retail bisnis yang menjual gadget-gadget seperti itu. Jadi ketika pelemahan ERA merupakan suatu kesempatan untuk kita bisa beli. Oke, dengan support 550, target resisten ada di 700. Dari pertambangan batubara, tampaknya Anda lebih rekomendasikan Adaro. Adaro kalau kita lihat memang dari sepanjangan tahun ya, dengan low di area 1000-an tersebut menjadi area support base yang cukup kuat. Dan kalau kita lihat dari sisi harga batubara juga terus meningkat, selalu bikin new high gitu harga batubaranya. Dan tetapi harga-harga batubara yang meningkat hanya ITMG kalau kita lihat secara signifikan. Untuk Adaro, untuk PTBA sebenarnya masih lagging kalau kita lihat. Okay. Nah, untuk itu saya melihat ini suatu kesempatan untuk kita bisa membeli harga Adaro mungkin untuk di sektor batubara yang secara valuasi fundamental dan PR-nya juga cukup murah. 1260 dengan target price di 1450. Terakhir dari properti SMRA, Anda juga rekomendasikan buy on weakness? Ya, SMRA kalau kita lihat memang cukup menarik ya. Sektor properti kalau kita lihat dari semua penjualan properti di tahun 2021 ini meningkat dibandingkan dengan 2020. Dan kalau kita lihat juga memang walaupun adanya
pandemi masih berjalan, PPKM masih berjalan, tetapi penjualan perumahan itu masih cukup menarik gitu, dan terlebih perumahan-perumahan di luar Jakarta ya, di sektor yang lebih murah mungkin atau lebih terjangkau, sehingga menurut saya masih cukup menarik kalau kita lihat dari sisi properti, dan kalau dilihat dari sisi financial business ya, di mana ketika habis koreksi resesi biasanya akan di-drive oleh sektor properti yang meningkat, seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, Pak Kris. Yang pertama kita akan coba sapa Bapak Kris dari Malang. Ini menanyakan saham perbankan big cap BBRI di 3.800, support dan resistennya. Penutupan hari ini 3730, tertekan di 2,10%. Pasca melakukan Raikisu ini. Raikisu-nya sudah selesai tampaknya, Pak Kris. Bagaimana analisis Anda? Apakah harga BBRI sudah diskon tidak, Pak? Atau masih ada ruang pelemahan lagi untuk BBRI? Ya, kalau saya lihat dengan harga right di harga 3.400 kemungkinan masih ada diskon ya. Karena tentu orang-orang pasti akan lebih memilih untuk tebus right-nya, dan biasanya ketika di harga tinggi seperti ini, biasanya mereka akan cenderung, oh saya jual dulu, saya better tebus, saya bisa tebus lebih murah, baru nanti ketika dapat harganya, itu akan terrecover kan lot saham yang saya punya gitu. Karena walau bagaimanapun akan ada rebalancing dari fund-fund manager yang megang saham-saham BRI, mereka secara proporsional, kalau mereka nggak jual BRI-nya, maka ketika mereka tebus right isu BRI-nya, maka untuk weight-nya pasti akan lebih besar. Sehingga mereka harus menjual dulu, lalu mereka tebus BRI-nya supaya weight-nya tetap. Baik, ambil posisi di 38 dengan koreksi yang cukup dalam hari ini, rekomendasi Anda? BRI saya lebih prefer untuk sell dulu ya, dengan area target saya di area 3.500 mungkin area untuk entry. Oke, 3.500 posisi penutupan hari ini 3730, tertekan di 2,10%. Bapak Victor ambil posisi di 3.800. Kita akan jeda kembali, Pak Kris. Kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.